Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja Kristen Jawa Sidomukti Salatiga menyapa dan menyambut jemaat sekalian, baik yang hadir di gedung gereja pada ibadah Minggu 15 November 2020 pagi, maupun jemaat yang mengikuti ibadah Minggu melalui channel YouTube. Kiranya kita semua senantiasa ada dalam limpahan berkat dan rahmat Allah. Kini kami sampaikan warta gereja Minggu 15 November 2020 sebagai berikut. Sidang Majelis Pleno dan Sensoromorum Majelis Gereja Kristen Jawa Sidomukti Salatiga akan menyelenggarakan sidang Majelis Pleno dan Sensoromorum pada hari Senin tanggal 16 November 2020 waktu 17.30. Tempat Gereja Kristen Jawa Sidomukti, Jalan Brigjen Sudiarto nomor 12 Salatiga. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan usul, saran, masukan perihal kehidupan bergereja kita, dipersilahkan mengirimkan surat ke gereja dengan disertai nama yang jelas. Ibadah Sakramen Perjamuan Kudus, Majelis Gereja Kristen Jawa Sidomukti Salatiga akan melayankan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 29 November 2020 dengan diatur sebagai berikut. 1. Tempat ibadah Jalan Brigjen Sudiarto nomor 12 Salatiga pukul 7 WIB. 2. Tempat ibadah Pepantan Kenteng pukul 7 WIB. 3. Di rumah masing-masing bagi warga jemaat yang berusia 60 tahun ke atas. Oleh karena sakramen perjamuan kudus dilayankan dalam dua bentuk, yaitu secara online dan tatap muka di gedung gereja, maka pelayanan sakramen perjamuan kudus diatur sebagai berikut. A. Majelis akan mendata warga jemaat di atas 60 tahun yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus dari rumah masing-masing. B. Warga jemaat yang berusia 18 sampai 60 tahun yang akan mengikuti ibadah dari rumah masing-masing dimohon menyampaikan informasi kepada majelis kelompok atau wilayah masing-masing. Hal-hal ini penting untuk mengatur dan mendistribusikan peralatan sakramen perjamuan kudus. C. Warga jemaat yang berusia 18 sampai 60 tahun yang akan mengikuti ibadah sakramen perjamuan kudus di gedung gereja dipersilahkan mendaftarkan diri kepada majelis kelompok atau wilayah masing-masing guna mengatur kapasitas gedung gereja agar sesuai dengan protokol kesehatan. D. Jemaat yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus dari rumah dipersilahkan mengikuti melalui channel YouTube pada pukul 7 WIB. E. Majelis tidak akan mendistribusikan amplop persembahan perjamuan kudus dan kartu perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan menyiapkan sendiri amplop perjamuan kudus dengan mencantumkan tulisan persembahan perjamuan kudus. Selanjutnya, amplop perjamuan kudus dapat disampaikan dengan cara sebagaimana penyampaian persembahan di masa pandemi ini, atau dimasukkan dalam kotak persembahan saat mengikuti ibadah di gereja, termasuk jika jemaat menghendaki disampaikan melalui transfer bank. F. Pendadaran persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan secara mandiri. Majelis akan menyediakan panduan pendadaran secara tertulis. Namun,
Pendadaran persiapan perjamuan kudus secara bersama-sama juga akan dilaksanakan di dalam ibadah hari Minggu 29 November 2020. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita dengan pujian pembuka, yaitu Kidung Jemaat 7, bait pertama dan keempat. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama Nyanyikanlah Kidung Baru 211, bait yang pertama dan kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhan. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidup singkat bagaikan kembang. Makna benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap.
kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hiburkan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Pengakuan dosa. Saudara-saudari, jemaat yang mengasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar hidup kita berjalan dalam kebenaran dan kasih-Nya. Namun kita sering tersesat, manakala kebencian terhadap sesama berkecamuk, keserakahan, iri hati, nafsu dan berbagai dosa menguasai hidup. Marilah kita bersikap rendah hati, memeriksa diri dalam keheningan secara pribadi, dan berdoa memohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami, umat-Mu, yang dengan kerendahan hati mengaku dosa kepadamu, membuka hati, serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan sabda penyelamatan-Mu yang menyapa kami umat-Mu, demi Kristus, Putra-Mu, Juru Selamat dunia. Amin. Belas kasih Allah sungguh amat besar, melampaui segala pelanggaran dan dosa kita, sebagaimana sabdanya yang menyatakan pengampunannya, tertulis dalam 2 Tesalonika 2, ayat yang ke-13. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Demikian pula amanat hidup dalam pengampunan, sebagaimana sabdanya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 dan 16. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita,
yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini, hiduplah dalam terang sabdanya, dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Damai sejahtera Allah besertamu. Dan besertamu pula. Damai sejahtera Allah besertamu. Damai sejahtera Allah besertamu. Bersama kita menyanyikan Mazmur 123. Kasihanilah kami, Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Ya Tuhanku, kasihanilah kami, Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di surga. Bagai mata hamba pandang tangan Tuannya, sampai Dia kasihani kita. Ya Tuhanku, kasihanilah kami, Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Kepadamu ku memandang, Engkau yang bersemayam di surga. Bagai mata hamba pandang tangan Nyonyanya, sampai Dia kasihani kita. Ya Tuhanku, kasihanilah kami, Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang, dialog juga dihina oleh orang-orang yang merasa aman, oleh orang-orang yang sombong. Ya Tuhanku, kasihanilah kami, Tuhan, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita bersama akan menerima sabda Tuhan. Untuk itu, mari kita satukan hati di dalam doa. Bersyukur anugerah-Mu yang terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan itu sangat cukup bagi kami untuk terus mengarahkan pandang iman, harapan, kasih kami kepadamu. Dan tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur. Saat ini ya Tuhan, kami berhimpun bersama di seputar sabda-Mu, merindukan taburan sabda-Mu. Mampukan hati dan pikir kami menjadi tanah yang subur dan siap menerima taburan sabda-Mu itu. Ya, taburan sabda-Mu itu boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Sang Sabda, kami berdoa. Amin. Bagian sabda yang hendak kita perhatikan bersama dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan perikop ini diberi tema berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang hendak kita perhatikan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Melalui nas kita akan bersama dituntun dengan tema taat dan saling membangun. Taat dan saling membangun. Ibu, Bapak, dan Saudara, Ki Seno Nugroho tutup usia di usia 48 tahun. Dia adalah salah satu dalang yang sukses membuat kesenian wayang kulit menjadi salah satu pertunjukan favorit kaum milenial.
sosoknya menghibur. Ki Seno berhasil menyajikan banyak pertunjukan wayang kulit yang memadukan antara Gagrag Surakarta dan Gagrag Ngayogyakarta. Ini berita yang kita terima beberapa hari yang lalu. Ada catatan yang menarik yang ditulis oleh Martinus Djoko Lelono di News Detik tentang refleksi Ki Seno Nugroho. Di situ dituliskan, Pak Seno sudah membantu banyak orang memaknai kehidupan. Ia memenuhi tugas seorang dalang yang tidak sekedar menampilkan tontonan, melainkan juga menawarkan tuntunan kehidupan. Bolehkan saya merangkum 3 tuntunan Pak Seno? Kebijaksanaan milik semua orang, hidup sebagai pengabdian, seni sebagai sarana kepedulian. Apa yang boleh kita maknai dari perjalanan Ki Seno Nugroho? Dikaitkan dengan tema kita tadi, taat dan saling membangun. Benar bahwa Ki Seno Nugroho adalah dalang yang tadi memadukan antara Gagrag Surakarta dan Gagrag Ngayogyakarta. Ada nilai basic yang dipertontonkan, tetapi juga ada tampilan milenial yang disajikan. Ketaatannya di dalam menggeluti tradisi Jawa, nguri-uri kabudayaan Jawa, tetapi juga membangun nilai pemahaman baru, sehingga kaum milenial juga mampu menangkap pesan-pesan, tuntunan, dan tontonan yang disajikan. Tentu menjadi sebuah nilai yang menarik untuk kita kaji di dalam kehidupan kita saat ini. Bagian ini menjadi pengantar untuk kita memaknai bacaan kita di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1-11. Kualitas kehidupan setiap orang percaya tidak dikendalikan oleh kalender, tetapi ditentukan oleh Kristus yang bangkit. Setiap orang yang mencintai Kristus, hidupnya pasti akan dikendalikan oleh cinta kasih Kristus. Dan itu menghidupi sebuah kualitas kehidupan yang benar-benar indah. Dari zaman ke zaman, ada saja orang yang terus meramal dan memprediksikan bahwa Kristus akan datang pada tanggal sekian dan sekian. Walaupun apa yang mereka prediksikan tidak pernah terjadi. Tetapi ada saja orang yang tetap percaya kepada perkataan mereka. Fenomena demikian juga terjadi pada zaman Paulus. Ia mengingatkan jemaat Tesalonika untuk tidak berusaha mencari tahu kapan Kristus itu datang kembali. Alasannya di ayat 1 dan 2 disebutkan, karena Kristus akan datang seperti pencuri pada malam hari. Apa artinya? Artinya Kristus akan datang secara tiba-tiba, ujuk-ujuk, dan tidak diperkirakan waktunya. Karena itu, mereka yang tidak siap dan berjaga-jaga, orang Jawa bilang, ora eling lan waspada, pada waktu Kristus datang kembali, akan mengalami kebinasaan. Di ayat 3 disebutkan. Karena itu Paulus menasihati mereka untuk tidak hidup dalam dosa dan kegelapan, agar hari penghukuman itu tidak secara tiba-tiba datang menimpa mereka. Ibu, bapak, dan saudara, mereka adalah anak-anak terang. Maka mereka harus hidup di dalam terang dan menerangi hidup orang lain. Kalau orang Jawa mengatakan urip
iku urup. Kehidupan itu memberi terang. Kehidupan itu memberi arti. Kehidupan itu memberi nilai. Kehidupan itu memberi makna. Kita tarik mundur tadi, Iseno Nugroho juga memberi nilai, memberi makna, bukan hanya sekedar menampilkan tontonan tetapi tuntunan. Maka sebagai anak terang harus hidup dalam terang dan menerangi hidup orang lain. Agar apa? Agar mereka yang melihat terang, perbuatan baik, itu lalu percaya kepada Kristus. Sebagai anak-anak terang, mereka juga tidak boleh bermalas-malasan atau masa bodoh. Mereka harus berjaga-jaga dan tetap sadar serta tidak hidup dalam dosa dan pesta pora. Agar mereka siap menyambut kedatangan Kristus. Untuk itu, mereka harus senantiasa memelihara iman agar bertahan terhadap serangan panah api iblis. Hidup penuh kasih dan fokus pada pengharapan akan keselamatan final yang dijanjikan kepada mereka. Pengharapan itu harus mereka miliki sehingga tidak mengalami murka Allah. Ayat 9 disebutkan. Hal itu sangat penting sehingga mereka harus saling menasihati, saling membangun. Artinya saling menasihati dan saling membangun itu bagaimana setiap saya, ibu bapak dan saudara meningkatkan pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Meningkatkan pertumbuhan dan kedewasaan rohani agar siap menyambut kedatangan Kristus kali kedua. Pokok apa yang bisa kita kaitkan dengan tema taat dan saling membangun? Hal yang paling penting saat ini untuk orang-orang Kristen, saya, ibu, bapak, dan saudara, ialah bukan kapan langit terbuka dan Kristus turun dari langit, tetapi apakah kita memiliki iman yang hidup, berani memihak kebenaran dan menolak hal-hal yang tidak benar, memiliki hati yang tenang dan siap melayani sebagai wujud taat dan saling membangun. 3 bagian ini menjadi bagian yang penting. Bagaimana kita mewujudkan nilai ketaatan dan saling membangun tadi. Iman yang hidup, berani memihak kepada kebenaran dan menolak hal-hal yang tidak benar, memiliki hati yang tenang dan siap melayani. Mari, ini menjadi ajakan bagi saya, ibu, bapak, dan saudara semua. Kalau bagian ini kita tarik di dalam bacaan Injil, tentu menjadi kena-mengena. Tuhan menganugerahkan kepada saya, ibu, bapak, saudara, talenta. Mungkin berbeda-beda, dan memang berbeda. Tapi sudahkah difungsikan secara benar? Sehingga ketika Kristus datang kali kedua, kita didapati sebagai orang-orang yang sungguh taat dan saling membangun satu dengan yang lain. Dan dengan demikian, Kristus akan bangga dengan setiap kita. Mari kita wujudkan taat dan saling membangun, sinambi kita nyerantos rawuhipun Sang Mesih. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Masuk dalam keheningan kita.
saat teduh selesai. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syukur dan syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, bersyukur untuk sabda-Mu yang meneguhkan kami untuk senantiasa taat dan saling membangun di dalam menanti kedatangan-Mu kali kedua. Biarlah kami terus mewujudkan ketaatan ini dalam laku kehidupan kami, taat di dalam iman, taat di dalam pengharapan, taat di dalam kasih dan syukur. Lebih juga kami terus saling membangun satu dengan yang lain, membangun dalam iman, pengharapan, kasih dan syukur. Ya Tuhan, saat ini kami bersatu hati dalam iman dan pengharapan, berdoa untuk bangsa-bangsa di dunia, terkhusus bangsa Indonesia yang sedang memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tuhan memberkati pemerintah dan jajarannya dari pusat hingga daerah di dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Tuhan memberkati aparat keamanan, baik TNI dan Polri, Satpol PP, yang mengawal kebijakan pemerintah dan menegakkan disiplin di tengah pandemi virus corona. Demikian pula Tuhan memberkati para sukarelawan, tenaga profesional sesuai kepakarannya, baik sisi medis, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sisi-sisi lain untuk mereka memikirkan langkah-langkah taktis strategis dalam memasuki adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi virus corona. Engkau juga memberkati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat, agar kami bersatu hati dalam niat dan tekad untuk bersama mendukung pemerintah di dalam penanggulangan pandemi virus corona. Engkau juga memberkati saudara-saudari kami yang terdampak pandemi virus corona, baik dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan sisi-sisi kehidupan yang lain. Mampukan mereka untuk terus beriman dan berpengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan, dan Tuhan melimpahi mereka dengan inovasi, kreativitas, sehingga mereka senantiasa dimampukan untuk memenuhi kehidupan setiap hari. Berkati pula gereja-gereja-Mu, terkhusus GKJ Sidomukti, di dalam mewujudkan pemeliharaan iman dan kesaksian melalui kegiatan gerejawi yang diselenggarakan. Engkau senantiasa memberkati gereja-Mu ini untuk mewujudkan pemeliharaan iman dari anak-anak sampai adiyuswa di wilayah kelompok yang ada di GKJ Sidomukti ini. Demikian pula wujud-wujud kesaksian yang diwujudkan menjadi bagian jawab gereja-Mu atas berkat Tuhan yang dilimpahkan. Hingga gereja-Mu juga mewujudkan kesaksian itu dalam nilai-nilai pelayanan di lingkup di masyarakat di mana Tuhan tempatkan. Berkati anggota majelis, anggota komisi, kepanitiaan dan tim untuk terus mampu memerankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, dan kesaksian. Engkau juga memberkati tenaga administrasi, tenaga pekarya, dan saudara-saudari kami yang lain yang mempersembahkan waktu, tenaga, pemikiran, harta benda untuk bersama membangun umat-Mu GKJ Sidomukti ini. Tuhan senantiasa memampukan mereka sehingga boleh menjalankan peran tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan pula tim multimedia yang memproduksi ibadah secara online maupun kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan sebagai wujud pemeliharaan bagi umat-Mu. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka. Demikian pula ya Tuhan, untuk umat-Mu, berayat-berayat Kristen GKJ Sidomukti, Tuhan senantiasa melimpahi mereka dengan kasih, sehingga mewujud di dalam kehidupan mereka atut rukun, saling asah, asih asuh, dan juga keharmonisan. Dengan demikian mereka terus menyaksikan jati diri mereka sebagai garam dan terang yang berfaedah di lingkungan di mana mereka tempatkan. Demikian pula
Tuhan memberkati Berat Kristen GKJ Situmukti ini dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, keharmonisan, kesuksesan dan kecukupan berkat. Dan dengan apa yang Kau limpahkan itu, mereka semakin bertekun untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, saling mendorong di dalam iman, pengharapan, kasih, dan syukur. Ya Tuhan, Kau juga mendengar setiap ungkapan isi hati kami masing-masing, baik pergumulan kami, harapan kami, kebutuhan kami. Kami letakkan ke dalam otoritas, kebijaksanaan, dan keadilan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Ya Tuhan, inilah ungkapan isi hati kami, panuwun dan panyuwunan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajari kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita berkesempatan untuk persembahan. Adapun nats pembimbing dari persembahan terambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan diiringi dengan kidung jemaat 407 bait yang pertama dan keempat. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu.
terhingga kasih-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Tak terhingga kasih-Mu. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap hadirat-Mu, bersatu hati mengucap syukur padamu, oleh karena pada hari ini boleh beribadah lagi. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi pegangan langkah hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jika saat ini kami sudah berkesempatan persembahan, biarlah persembahan ini hanya untuk dipakai memuliakan nama-Mu saja. Berkati sepanjang hidup kami dan berkati pengelola persembahan, sehingga bisa mengelola persembahan dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, melanjutkan aktivitas, kami tetap mohon berkat pertolongan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat percaya di seluruh muka bumi, marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Mari kita arahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan dengan berkat Tuhan itu, kita senantiasa mewujudkan ketaatan dan saling membangun satu dengan yang lain. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai langkah hidup saudara, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 200 bait yang pertama dan yang ketiga, di jalan hidup yang lebar sempit. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku
aku saluran berkah bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan